Jumpa lagi teman-teman. Gerinda tangan atau angle grinder itu mungkin power tool yang boleh dibilang paling murah dan paling multifungsi teman-teman, tapi juga sekaligus alat yang berbahaya atau bahkan bisa dibilang paling berbahaya dari segala power tool yang ada di workshop kita ya. Meskipun gerinda ini sangat membantu pekerjaan, sisi safety dan kehati-hatian harus tetap kita perhatikan ya. Jadi video ini saya buat untuk kita para pemula sebagai sarana belajar bersama ya. Jadi kalau ada teman-teman senior yang merasa ini kurang sesuai, tolong dikoreksi. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Dongcheng yang telah menyediakan sebuah gerinda tangan bagus sehingga video ini bisa kita buat ya. Ini adalah gerinda tangan Dongcheng DSM03-110A. Gerinda budget friendly alias ramah di kantong, tetapi meskipun ramah di kantong, dia memiliki power yang cukup mumpuni teman-teman, yaitu 710 watt di 13.000 rpm. Dengan harga 200-an, nggak sampai 300-an, gerinda ini sudah dapat daya sebesar itu mantap sekali. Salut banget untuk Dongcheng yang bisa menyediakan peralatan-peralatan yang berkualitas dengan harga yang ramah ya. Kemudian gerinda ini cukup ringan teman-teman ya, 1,6 kg. Pakai switch slide yang ke depan itu sudah relatif aman dibandingkan saklar yang di buntut itu yang kadang-kadang kita lupa untuk matiin. Di sini tulis ada labirin dashproof struktur. Jadi ini semacam cover tambahan yang bikin debu-debu atau serpihan-serpihan itu nggak masuk ke dalam mesin. Jadi mesin akan jadi lebih awet teman-teman ya. Di dalam paketnya ada handle dan pengunci matanya, bahannya bagus dan tebal. Cover blade-nya juga cukup tebal. Build quality-nya saya jempol 2 teman-teman, sama sekali nggak ada defect dan cacat ya. Teman-teman perhatikan sendiri aja ya, saya bukan melebih-lebihkan, detailnya seperti ini. Kita juga dapat satu set karbon brush. Kalau teman-teman lihat di karbon brushnya ini ada garisnya ini. Nah ini tanda kapan saatnya penggantian ya. Garansinya 6 bulan. Kemudian ini juga penting teman-teman, sebagian besar dari kita itu kalau beli power tool pasti manual booknya diabaikan ya. Padahal ini isinya juga cukup penting teman-teman ya. Ada beberapa panduan kita sebagai pengguna. Contohnya ini teman-teman ya. Kalau di sini teman-teman lihat nih, ada gambar gerindanya di-explode gitu, dipecah, kemudian dirinci satu-satu bagian-bagiannya. Jadi nanti kalau misalkan kita berniat memperbaiki sendiri gitu ya, ada misalkan bearingnya rusak gitu, gampang, tinggal aja lihat di sini, tipe bearingnya apa, semuanya ada lengkap. Kemudian nama-namanya apa, nama spare partnya apa, lengkap. Jadi ini sederhana tapi kadang-kadang diabaikan. Makanya kalau bisa ini jangan dibuang, disimpan aja. Oke, sekarang kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana dulu teman-teman ya. Siapa tahu ada yang belum tahu beberapa mata gerinda yang saya punya ini dengan berbagai macam fungsinya tentunya. Mata gerinda potong, mata gerinda potong keramik, mata gerinda poles, kemudian juga mata apa ya namanya ini, poles stainless, macam-macam lah ya. Aturan safety atau keamanan yang pertama dan utama saat kita menggunakan gerinda, terutama untuk pekerjaan besi teman-teman ya, memotong atau memoles, itu adalah selalu gunakan cover blade-nya teman-teman ya. Mata potong keramik juga seharusnya pakai. Jangan sampai demi menghemat waktu ya, semenit per menit untuk pasang cover, kita kehilangan banyak waktu dan banyak hal karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi pikiran-pikiran yang ribet lebay nggak pro dan kayak gitu-gitu kalau bisa diabaikan demi keselamatan ya. Justru orang-orang yang biasanya benar-benar profesional dan bersertifikat itu akan menomorsatukan safety sebenarnya. Alasan lain kalau kenapa pabrik ini menyediakan cover ini teman-teman ya, selain untuk melindungi diri tadi, juga agar kita tidak memasang blade itu melebihi ukurannya teman-teman ya. Jadi kalau gerinda 4 inch ya, pasanglah blade atau mata itu 4 inch juga, jangan
dipasang 7 in atau 5 in itu sangat berbahaya, karena gerinda yang memang didesain untuk 4 in ya cocoknya untuk blade 4 in, karena biasanya kalau mata gerinda yang besar 5 in atau di atasnya itu secara desain dan secara RPM pasti beda. Tetapi untuk mata-mata yang opsional teman-teman ya, mata tambahan, mata poles gitu-gitu, kadang-kadang memang nggak memungkinkan untuk pakai cover ya. Tapi yang terpenting keamanan itu jadi mindset utama kita lah gitu. Untuk pasang mata gerindanya ya seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk bautnya ini kan ada ngerata, ada yang ada ringnya seperti ini, diletakkan di bagian bawah. Kemudian spindlenya ini kita, kalau belum nyangkut ya putar aja sedikit, nanti ada rasa klek, baru ditekan kuat, baru pengunnya diputar ya. Kemudian kalau pasang gerinda poles ya sebenarnya sama aja, tapi ini posisi bautnya yang ada ring menonjol ini ditaruh di bawah. Demikian pula kalau mata-mata tebal lainnya ya, sama aja seperti mata gerinda seperti ini, ringnya yang menonjol ditaruh di bawah. Kemudian kalau mata potong keramik atau diamond, kita butuh ring tambahan teman-teman. Biasanya udah ada bawaannya dari blade-nya. Tapi ini kebalik teman-teman ya. Ada beberapa gerinda memang yang ada tanda panah seperti ini. Nah pastikan pemasangannya nggak kebalik. Tapi kalau misalnya ringnya hilang atau nggak ada, bautnya bisa diputar seperti ini. Kemudian dikencangkan. Kalau mungkin di antara teman-teman yang belum pernah sama sekali memakai gerinda atau memegang gerinda, saya sarankan nyalakan dulu teman-teman ya. Nyalakan dulu gerindanya tanpa mata. Nyalakan aja, nyalakan, matikan, nyalakan lagi gitu. Biar kita terbiasa dengan hentakan getarannya itu teman-teman ya. Suaranya juga itu, karena kadang kalau kita pertama nyalain alat, apalagi ini 13.000 rpm itu kadang-kadang nervous, kadang-kadang agak gugup juga gitu ya. Jadi biasakan dulu kita merasakan getaran alatnya itu biar nggak kaget. Nah kalau udah terbiasa baru kita bisa tes ya, yang mudah-mudah aja dulu, misalkan moles besi, ngamplas kayu gitu. Kemudian sebelum memulai pekerjaan teman-teman ya, terutama untuk pekerjaan besi ya, pastikan dulu beberapa hal teman-teman, yaitu alat pelindung dirinya itu sebisa mungkin semaksimal yang kita bisa ya. Misalnya minimal celana panjang, kemudian kaos panjang gitu, atau kalau ada sepatu pakai sepatu teman-teman. Kemudian kacamata juga penting. Sering juga bahkan saya motong besi itu pakai helm motor itu teman-teman ya, biar aman, biar ya muka yang nggak seberapa ini jangan sampai kenapa gitu ya. Daripada kecipratan sepian kan bahaya. Tapi idealnya APD atau alat pelindung diri itu kan pakai pelindung telinga, kacamata, sarung tangan kulit itu, kemudian wear pack dan sepatu safety itu. Tapi kadang-kadang kalau pekerjaan ringan kita itu enggan memenuhi itu. Setidaknya kita pakai yang kita punya lah gitu. Setelah itu masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan kalau kita sebagai pemula. Pertama, hati-hati dengan potensi kickback teman-teman. Hentakan balik itu biasanya terjadi kalau kita nggak hati-hati. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan serpihannya. Serpihan besi ini kalau kena mata atau kena badan cukup berbahaya juga. Makanya penggunaan cover blade itu cukup penting ya. Kemudian yang ketiga, jangan menggerinda atau memotong besi kalau di sekitar kita tuh banyak material-material yang mudah terbakar ya, seperti thinner, bensin dan sejenisnya itu usahakan cari area yang lebih aman. Kemudian yang keempat, gerinda ini kan suaranya berisik teman-teman ya, berisik sekali. Jadi kalau kita pekerjaannya menggerinda dalam waktu yang panjang dan terus-menerus ya, usahakan pakai pelindung telinga demi kesehatan teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu, menggerinda itu bikin lengan kita tuh capek teman-teman ya. Kalau kita terus-menerus menggerinda itu beberapa menit aja, beberapa jam aja capek. Jadi kalau memang tangan kita pegel dan capek, istirahat dulu teman-teman ya. Kalau dipaksa malah nanti kekuatan tangan kita tuh bisa menurun, gemeter, nah, konsentrasinya hilang, nah itu berbahaya sekali. Cek juga kondisi mata potongnya teman-teman ya. Kalau kelihatan retak-retak atau keripis-keripis, wis jangan dipakai, dibuang aja, daripada nanti pecah, lompat kemana-mana kita nggak tahu ya. Pegang gerindanya di tengah-tengah gini teman-teman ya, jangan terlalu di belakang agar stabil. Kemudian lakukan pergerakannya itu yang
stabil ya, pelan aja, pelan tapi konsisten, jangan terlalu ditekan, biarkan mata potong dan tenaga gerindanya itu yang bekerja ya, sabar. Kadang-kadang kita tuh terlalu keseringan nonton video tutorial yang dipercepat itu jadi bikin kita nggak sabar dalam bekerja. Kita pikir pekerjaan itu memang segampang dan secepat di video, padahal kecepatan aslinya ya begini, sepelan ini gitu teman-teman ya. Jadi posisikan badan itu selalu siap dan steady teman-teman ya, menghadapi segala macam kemungkinan. Atau kalau terpaksa memotong sambil duduk ya pastikan posisi duduknya itu kuda-kuda. Jadi kalau terjadi sesuatu itu respon kita tuh cepat teman-teman ya. Jadi usahakan yang aman-aman aja lah kita itu, jangan sampai hobi kita tuh mencelakai. Jadi saat memotong besi, mata potong seperti ini kan akan panas teman-teman ya, panas di sekelilingnya gitu. Ini yang mengakibatkan matanya itu kan lama-lama rapuh, pecah gitu ya. Kalau table saw atau circular saw mungkin makin lama makin tumpul ya, tapi kalau gerinda ini kan makin lama makin rapuh, jadi kalau pecah bahaya. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman ya, kita harus akui mesin gerinda itu adalah sebuah mesin yang bisa dalam segala hal ya, bisa memotong, bisa menggerinda, bisa memoles, bisa mengamplas, atau bahkan bisa buat ngebor ya kalau kita punya adapternya itu. Nah dengan segala kelebihannya itu, kita hanya diminta untuk tidak meremehkan alat ini teman-teman ya, tetap respect dan pahami setiap perilakunya saat kita memotong, saat kita menggerinda itu seperti apa, saat kita mengamplas gitu dan sebagainya lah. Jadi saya rasa begitu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk Dongceng yang telah membuat gerinda sebagus dan semurah ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berminat meminang silahkan, saya jamin gak akan kecewa. Saya undur diri dengan sebuah pesan, jangan takut tapi juga jangan terlalu percaya diri teman-teman ya. Sebagai pemula kita bisa berlaku selayaknya profesional. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.